Siti Maryam ini termasuk seorang wanita yang diberikan kalau umpamanya laki-laki menjadi nabi, karena nabi dan rasul adalah harus laki-laki. Karena Siti Maryam mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril secara langsung. Kalau laki-laki bisa dianggap sebagai nabi. Berhubung Maryam adalah seorang wanita, ini adalah apa? Keistimewaan yang Allah berikan kepada Siti Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebawangi 1 dan sekitarnya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa hadir kembali di masjid dalam rangka sholat jamaah maghrib dan dilanjutkan rutin taklim malam Senin. Semoga kita senantiasa istiqomah bisa menghidupkan masjid, menghidupkan rumah Allah. Semoga Allah menghidupkan hati kita, iman kita, Islam kita, keluarga kita, istiqomah sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak sekalian, mari kita lanjut kali ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dengan materi tafsir Jalalain. Kita lanjut Al-Maidah ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة
الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Al-Maidah 109 sampai 110. 110-nya panjang nih Pak ya. Tahu kebaca semua enggak ini Pak? Yauma yajma'ullahur rusula. Yauma ay yaumal kiamati, hari itu, hari kiamat nanti. Yajma'u, mengumpulkan Allah ar-rusula, beberapa rasul. Rusulun itu jamak dari rasulun. Kalau rasulun seorang utusan, kalau rasulun beberapa rasul, banyak rasul, bukan satu rasul. Ar-rusulu beberapa rasul. Wa yaumal qiyamati, yaitu nanti di hari kiamat. Fayaqulu, maka berkata Allah lahum kepada Rasul, taubihan lahum kepada umatnya para Rasul, lahum kepada para Rasul, taubihan sebagai celaan di kaumim terhadap umatnya Rasul. Mada ujibtum, mada, apa jawaban mereka, apa sambutan mereka terhadap engkau, bihi khina da'autum ila tauhid, ketika engkau mengajak mereka untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah. Qalu, mereka menjawab para rasul, la ilma lana, tiada pengetahuan bagi kami, bidzalika, dengan urusan yang itu, innaka anta allamul ghuyub, karena engkau, innaka, sesungguhnya engkau, engkau sebagai penguat, allamul ghuyub, yang banyak mengetahui tentang hal-hal yang gaib. 109 Al-Maidah ini kaitannya dengan ayat sebelumnya 108. Kalau 108 tentang kesaksian, pentingnya kesaksian, namun kesaksian ketika di dunia, saksian dalam hal muamalah atau dalam hukum pidana, harus ada saksi, karena saksi itu sebagai bukti yang menguatkan atas satu kasus atau satu akad. Harus ada saksi, minimal saksi ada dua, laki, kalau nggak ada laki-laki dua, satu laki dua perempuan. Kalau untuk menuduh orang berbuat zina harus empat saksi. Kalau saksi nikah berapa Pak? Saksi nikah berapa? Dua, cukup dua. Saksi nikah dua. Tapi kalau ini saksi untuk kelak di hari kiamat. Kelak di hari kiamat, yauma yajma'ullahur rusulah, Allah mengumpulkan semua para nabi dan rasul, dikumpulkan Allah di hari kiamat sebagai apa? Saksi.
Nabi dikumpulkan di hari kiamat, Nabi dan Rasul para Rasul dikumpulkan di hari kiamat, dijadikan saksi. Jumlah Nabi dan Rasul ada berapa? Yang kita tahu hanya 25. Bahkan jumlah Nabi dan Rasul itu 124.000. Banyak amat ya. 124.000. Di antaranya 315 yang menjadi Rasul, 113 yang menjadi Rasul, namun umat Muhammad tidak diberatkan, hanya 25 yang wajib kita ketahui namanya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu namanya ada di dalam Al-Quran. 315 itu yang menjadi Rasul, hanya 25 yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, selainnya tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya umat Muhammad tidak menjadi tambah berat sebagai beban kewajiban. Lah semua para Rasul tersebut nanti dikumpulkan di hari kiamat, ditanya oleh Allah, fayaqulu lahum, Allah bertanya kepada mereka, manda ujibtum, apa sambutan mereka terhadap engkau para Rasul ketika mereka engkau ajak untuk beribadah, engkau ajak untuk bertakwa, engkau ajak untuk menyembah kepada Allah, untuk melaksanakan syariat-syariat agama. Bagaimana jawaban mereka, sambutan mereka? Tanya Allah seperti itu. Di sini jawabannya para Rasul, qalu la ilma lana. Qalu la ilma lana. Karena ini tahu banyak, yang bertanya lebih tahu gitu. Yang bertanya lebih tahu. Allah yang maha tahu, kami tidak tahu hal urusan itu. Semua sudah kami sampaikan ya Allah, saat ini sudah kami sampaikan. Ketika kami menerima risalah, sudah sampaikan kepada mereka. Ketika balik ke rumah, saya nggak tahu. Nah, ketika mereka balik ke tempatnya masing-masing, saya nggak tahu. Mereka masih tetap beriman, masih tetap beribadah atau tidak, saya tidak tahu. Jadi kami hanya melihat dohirnya mereka masih ibadah, dohirnya mereka masih melaksanakan syariatnya, tapi Allah yang lebih tahu setelah itu. Berarti walhasil semua nabi nanti dihadirkan. Sebuah nabi dihadirkannya akan menjadi saksi, mulai sejak manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pada saat itu? Saat itu hanya ada dua kelompok umat manusia, kelompok yang beriman kepada Nabi dan Rasulnya, dan kelompok yang tidak taat kepada Nabi dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang taat kepada Nabi dan Rasulnya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hati mereka tidak susah, tidak gelisah, tenang, nyantai, sambil ngopi, sambil ngerokok, pokoknya enjoy aja gitu ya. Tenang pikirannya, nggak seperti nggak ada masalah, ya. Seperti nggak ada masalah. Tapi kelompok yang kedua, perasaannya sudah susah, perasaannya sudah sedih, saking sedihnya udah
langsung lama-lama matanya merem. Udah ngedenger aja lah, nggak denger lah gitu. Kelompok seperti itu. Bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah ketika di dunia? Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan rasul-rasul tersebut nanti akan menjadi saksi terhadap keimanan, ketaatan mereka ketika masih hidup di dunia. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, bagaimana nasib orang-orang kafir idza ji'na, jika kami datangkan min kulli ummatin, dari setiap umat, bisyahidin, seorang saksi. Bagaimana nasib orang-orang kafir jika mereka dihadirkan saksi nabi-nabi mereka pada zamannya itu? Tidak bisa berkutik, tidak bisa mengelak. Wajib nabika, dan aku datangkan engkau Muhammad ala ulai, terhadap semua ini umat, syahidan, sebagai saksi. Nabi Muhammad bukan hanya sebagai saksi umat Muhammad, tapi saksi semua umat sejak zaman Nabi Adam sampai umatnya Nabi sendiri. Nabi dijadikan saksi. Sehingga makanya Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursali. Nabi adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah nabi yang menjadi saksi nanti untuk semua umat, mulai umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun diberikan hak prerogatif oleh Allah memberikan syafaat, bukan hanya umat Muhammad, umat-umat sebelum Nabi Muhammad mereka minta syafaat kepada syafaat Nabi. Untuk itu beruntunglah kita dijadikan hamba Allah yang menjadi umat Muhammad. Semoga sampai akhir hayat kita tetap teguh iman Islam kita sebagai umat Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebagian mufassir, jawaban Nabi jawaban Rasul la ilma lana, kami tidak mengetahui hal itu ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub, hanya engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Karena saat itu saat yang sangat semua orang khawatir, maghoba anil ibadi wadaba anhum allamau li syiddati haulin yaumal kiamat. Karena hari itu hari yang sangat menakutkan, yang sangat menegangkan. Sehingga Nabi jawabannya seperti, Rasul jawabannya seperti itu. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Nah, jadi sejumlah nabi tadi 124.000, yang jadi rasul diangkat menjadi rasul 315. Yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an hanya 25. Warusulan qad qasasnahum alaika, dan beberapa rasul qad qasasnahum, yang telah kami ceritakan kisah mereka, alaika, kepada engkau Muhammad, min qablu, sebelumnya. Warusulan, dan beberapa rasul lam naqsusum alaika, yang tidak aku ceritakan cerita mereka kepada engkau. Jadi ada yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran sebut, dan ada yang tidak ceritakan. Tapi semuanya itu yang tidak ceritakan Allah dalam Al-Quran diceritakan, disampaikan kepada Nabi Muhammad, mulai dari Nabi yang pertama sampai yang 124.000 itu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai mukjizat. Nah, sebagai mukjizat. Seandainya ada orang bertanya kepada Rasul,
Nabi bisa menjawab. Jadi 109 menerangkan saksi, tapi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi aja dimintain apa? Laporan pertanggungjawaban. Bagaimana umatmu? Bagaimana umat engkau? Nabi ini nabi dan seterusnya. Lanjut ayat 110. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Idz qala, ketika Allah berkata, idz qala, ketika berkata Allah ya Isa ibni Maryam, wa Isa bin Maryam, putranya Maryam. Uzkur. Nah, uzkur ini kalau kita ketemu lafal huruf yang depannya mati, ya biasanya kan awal surat, awal ayat ada huruf, depannya ada alif, ya, kemudian ada huruf mati. Itu bacanya gimana? Nah, itu kemarin ketika taksin sudah kita sampaikan, ada kuncinya. Setelah huruf mati itu apabila dibaca doma, ya, apabila dibaca doma, maka hambianya harus dibaca doma. Uzkur. Kalau setelah huruf mati itu dibaca fathah atau kasro, hambianya kalau menghidupkan dibaca kasro. Itu ya. Iftah, ada alif, fa-nya mati, ta. Nah, kemudian di awal ayat bacanya gimana? Bacanya iftah gitu. Bacanya atkur gitu ya, nggak bisa. Kalau huruf setelah huruf mati itu dibaca kasro atau fathah, hambianya harus dibaca kasro. Iftah, iksir. Nah, kalau huruf ketiganya dibaca doma, hamzahnya dibaca dhamma. Uzkur. Umur. Uzkur. Ingatlah nikmat yang aku berikan alika kepada engkau, wa ala walidatika, dan atas ibumu, bisukriya, dengan mensyukuri nikmat. Nah, ini Allah mengingatkan kepada Nabi Isa. Allah mengingatkan kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada engkau dan kepada ibumu. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa dan ibundanya. Ini mengingatkan kepada siapa? Orang-orang yang menjadi umatnya Nabi Isa pada saat itu. Siti Maryam ini termasuk seorang wanita yang diberikan, kalau umpamanya laki-laki menjadi nabi, karena nabi dan rasul adalah harus laki-laki. Karena Siti Maryam mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril secara langsung. Kalau laki-laki bisa dianggap sebagai nabi. Berhubung Maryam adalah seorang wanita, ini adalah apa? Keistimewaan yang Allah berikan kepada Siti Maryam. Siti Maryam ini adalah bisa melahirkan Nabi Isa tanpa disentuh orang laki-laki. Berarti kalau secara genetik, Siti Maryam itu tidak pernah haid selamanya. Makanya Siti Maryam dijadikan pamannya Zakaria, dijadikan ditaruh di masjid, ditaruh di Baitul
maktis dijadikan apa? Oh, dijadikan apa? Dijadikan istilahnya apa? Ngurus masjid, orang yang ngurus masjid supaya ibadah di masjid. Tapi Siti Maryam diterima karena Siti Maryam tidak sengaja diberikan oleh Allah keistimewaan. Siti Maryam tidak pernah haid. Kalau seorang wanita tidak pernah haid, dia tidak punya indung telur, nggak punya indung telur. Karena seandainya seorang wanita punya indung telur, sebulan tidak dibuahin, indung telurnya rontok keluar haid. Nah, itu kalau ilmu fisikanya seperti itu ya. Untuk itu Maryam itu tidak punya indung telur. Nah, terus siapa itu Nabi Isa? Itu berarti bukan indung telurnya Siti Maryam. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh Allah, Uzkur ni'mati alaika, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada engkau Isa dan ibumu. Engkau bisa lahir ke dunia, ibumu bisa melahirkan engkau. Walaupun Isa bukan indung telurnya Siti Maryam, karena lahir dari rahim Siti Maryam, makanya dinamakan Ibnu Maryam, anaknya Siti Maryam. Bisukria, dengan mensyukurinya. Nah, ini Nabi saja Pak ditagih. Apakah kamu tidak ingat bahwa engkau dilahirkan tanpa seorang ayah dari seorang ibu yang tidak punya indung telur? Kamu bisa lahir. Nabi aja ditanya, apalagi kita sebagai orang awam, orang yang banyak dosa. Diingatkan lagi, ayat tuka, ketika aku memberikan kekuatanmu, qawaituka biruhil kudus, dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah apa? Jibril. Nabi Isa diberikan kekuatan dengan didampingi oleh malaikat Jibril. Tukallimun nasa, bisa ngomong sama orang fil mahdi, ketika masih di bandulan apa namanya Pak? Ayunan, ya, masih balita. Masih balita. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi pada saat itu menuduh bahwa Siti Maryam adalah seorang pelacur karena lahir tanpa seorang suami. Akhirnya untuk membuktikan bahwa aku ini adalah perempuan yang terhormat menjaga kesucian, kalau kamu tidak percaya, tanyalah si bayi itu yang masih kecil, mereka nanti ada ngomong. Siti Maryam ditanya seperti itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dikasih jawaban seperti itu. Wah, ini mah orang gila gitu. Masa anak kecil baru lahir suruh ngomong? Karena dengan izin Allah, gerakan oleh Allah lewat malaikat Jibril, Nabi Isa ketika masih kecil, masih di ayunan, ditanyain bisa ngomong. Mereka menjawabkan, ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah, diutus Allah sebagai Nabi dan Rasul, dan memerintah kepada kalian supaya beriman kepada Allah. Sudah jelas-jelas melihat kondisi seperti itu secara nyata, mereka menjawab, wah ini mah sihir. Nah, itu dikatakan bahwa ini adalah sihir kecil ini bayi ini bisa jadi tukang sihir. Wakahlah, ketika bisa ngomong terhadap manusia ketika masih kecil, wakahlah lan setelah dewasa. Yang maksudnya dewasa sini nanti ini keterangan tafsirnya, yufidu nuzulahu qabla sa'ah, ini memberikan pengertian
bahwa Nabi Isa nanti akan bicara lagi qabla saati, sebelum datang hari kiamat. Li'annau, karena Nabi Isa rufi'at, diangkat qoblal kuhulati, sebelum tua. Nabi Isa diangkat ke langit sekitar umur berapa? Sekitar 35-an ya sekitar 35 tahun 35 tahun ya, seusia si Arik lebih sedikit lah ya, si Arik lebih sedikit. Ini yufidu nuzuluhu qabla saati, kemungkinan memberikan pengertian bahwa Nabi Isa nanti akan turun, akan datang kembali sebelum hari kiamat. Kama sabaqo fi Ali Fir'aun, yang diceritakan dalam surat Ali Imran. Ini juga nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa, dan nikmat tersebut diketahui oleh umatnya, dan kita semua sebagai umat Muhammad yakin bahwa ini adalah nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Isa, dan untuk kita semua. Wa id allamtuka, dan ingatlah ketika kami allamtuka, memberikan ilmu kepada engkau, mengajari kepada engkau Isa, al-kitabah, kitab, wal hikmah, wat Taurat, kitab Taurat, wal Injil, dan Injil. Yang kitab yang pertama ini apa berarti? Yang dimaksud kitab yang pertama ini adalah wa id allamtukal kitaba, Allah memberikan pengertian terhadap Nabi Isa, al-kitabah, menulis. Nabi Isa pintar nulis, pintar, termasuk apa? Diberikan hikmah. Kemudian Nabi Isa memahami kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Wa idh takhluqu, dan diingatkan Allah lagi, dan ketika engkau menciptakan, membuat minat tini, dari tanah, kahai atit toiri, ay kasurati toiri, seperti bentuk burung. Ini bagian daripada mukjizat Nabi Isa, bagian dari mukjizat Nabi Isa. Nabi Musa ngambil tanah liat, kemudian dikepel-kepel, dibentuk seperti burung. Wal kafu ismun bimana mislun, kahayatin, seperti apa? Seperti bentuk burung. Istilahnya apa? Kap ini apa? Kap litasbih. Biidni, dengan izinku, fatangfuhu, kemudian engkau meniup, via, di dalam hay'ah, fatakunu, maka jadi itu hay'ah, toiron, jadi burung, biidni, dengan izinku. Nah bisa bikin apa? Bikin, istilahnya kalau anak sekarang itu bikin mainan dari tanah, bikin burung atau bikin ayam atau bikin apa gitu. Ditiup Nabi Isa, kemudian jadi burung beneran, bisa terbang. Orang yang melihat, wah ini sulapnya pintar amat gitu. Ini bukan sulap, ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah seorang Rasul, diberikan keistimewaan, kelebihan daripada orang-orang yang lain, supaya orang yang melihat, oh percaya bahwa itu adalah seorang nabi. Ini mukjizat Nabi Isa. Wa tubri'ul akmaha, dan Nabi Isa bisa menyembuhkan akmaha, buta permanen, buta yang sejak lahir, sejak lahir sudah tidak bisa melihat.
Ada orang buta yang sejak lahir tidak bisa melihat. Orang tuli sejak lahir tuli, tidak bisa mendengar. Orang sejak lahir dungu, idiot sejak lahir. Kemudian orang sejak lahir gila. Nah, itu ada 4 golongan tersebut itu kelak dihadirkan dari kiamat, ditanya oleh Allah. Orang yang buta, wahai orang yang buta, kenapa engkau tidak melakukan syariat agama Allah, tidak menyembah Allah? Saya belum pernah melihat orang yang datang kepadaku untuk menyampaikan ayat-ayatmu ya Allah. Pokoknya yang dulu begitu ditanya seperti itu dengan alasannya masing-masing. Terus orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Tapi api nerakanya berubah menjadi taubahnya seperti apa? Ketika api membakar Nabi Ibrahim, apinya tidak panas tapi dingin. Walhasil orang tersebut seperti itu ada apa? Diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cacat dari kecil secara permanen itu melihat kalau dohir adalah musibah, tapi secara hakikatnya itu adalah apa? Karunia dari Allah untuk kelak di hari kiamat. Tapi kita sering melihatnya adalah dohirnya. Waktu priul akmaha, dan Allah dan Nabi, dan engkau bisa menyembuhkan buta permanen mulai sejak lahir. Wal abroso ini penyakit kulit yang gosong-gosong kayak kusta gitu ya. Biidni, itu juga dengan izinku. Ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai karunia supaya orang lain yang melihat supaya yakin dan percaya ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah dinyatakan seperti itu, orang-orang yang melihat mukjizatnya Nabi Isa itu dianggap sebagai sulapan, sebagai sihir, karena mereka tidak dibuka hatinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan, dan sungguh kami utus setiap umat ada seorang rasul, utusan. Begitu juga taubahnya di suatu daerah, di suatu kampung, pasti ada orang yang dikehendaki Allah untuk menyampaikan 1 kalimat, 2 kalimat terhadap daerah tersebut sebagai menyambung lidah daripada tugas Nabi dan Rasul. Itu pasti ada. Untuk itu pesannya apa? Rasul tersebut ani ibudullah wa tanibut tauhid, hanya menyampaikan beribadah, menyembah kepada Allah, menjaga iman, menjaga Islam sampai akhir hayatnya. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alidulala. Di antara mereka ada yang mendapat hidayah, ada yang terbuka hatinya, ada yang tetap dalam kesesatannya, ada yang menerima hidayah, hatinya terbuka, ayo. Ada yang hatinya keras, enggak mau. Itu sudah semuanya sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memilih, ada yang memilih hidayah, ada yang memilih kesesat, memilih tidak mau menerima hidayah. Wa itu kharijul mauta wallahu a'lam bishawab. Ayat 10 masih separuh lagi Pak ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Fattahu ya Alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.